Saat digali, ditemukan jenazah anak itu terkubur di bawah lantai kayu di belakang rumah pamannya sendiri. Dalam mimpi itu, cucunya muncul, menggenggam tangannya dan menuntunnya ke arah sebuah sumur di belakang rumah. Dengan wajah sedih, anak itu berkata, "Aku ditutupi tanah di sini." Motifnya adalah kemarahan terpendam dan masalah keluarga yang lama menumpuk. Dia dibunuh lalu diledakkan menggunakan C4, bahan peledak militer yang sangat kuat. Kematiannya menyisakan tanda tanya besar. Kasus ini penuh dengan kejutan dan intervensi kuasa politik. Bayangkan, kita sedang berada di ruang sidang yang sunyi, tempat di mana orang-orang mencari kebenaran. Tapi, bagaimana jika salah satu saksinya sudah meninggal? Dalam dunia hukum, kebenaran harus didukung bukti dan saksi hidup. Namun, dalam beberapa kasus misterius, kebenaran datang dari arah yang tak terduga. Malam ini, aku akan menceritakan 3 kisah nyata tentang arwah korban yang hadir dalam persidangan dengan cara yang tak biasa. Altantuya Saribu, wanita muda asal Mongolia, ditemukan tewas secara mengerikan di hutan Damansara, Malaysia. Dia dibunuh lalu diledakkan menggunakan C4, bahan peledak militer yang sangat kuat. Kematiannya menyisakan tanda tanya besar. Ada yang mengaitkan kasus ini dengan kontrak militer antar negara dan melibatkan orang-orang berkuasa di pemerintah. Dalam penyidikan, salah seorang penyidik mengaku mendapat mimpi berulang selama berhari-hari. Dalam mimpinya, muncul seorang wanita berpakaian putih dengan tangan berlumuran darah. Berdiri di antara pohon-pohon di hutan dan berkata dengan wajah ketakutan, "Dia tidak sendiri. Mereka lebih dari 1. Yang lebih aneh, petugas itu tidak tahu siapa Altantuya saat itu. Karena identitas korban masih belum diumumkan kepada publik. Tapi beberapa hari kemudian, wajah yang muncul di mimpi ternyata sama dengan foto korban yang muncul di media. Dan masih di kasus yang sama, seorang saksi kunci yang semula tidak mau bicara, tiba-tiba datang ke pengadilan setelah mengaku melihat sosok wanita menangis berdiri di depan rumahnya setiap malam. Setiap malam, aku nampak dia. Seorang wanita berpakaian putih menangis berdiri di depan rumah aku. Dia mengatakan tidak bisa tidur dan merasa seperti diamati. Akhirnya, dia bersaksi. Dan kesaksiannya menjadi kunci untuk membuka peran oknum dalam pembunuhan Altantuya. Saya tidak tahu apa yang saya lihat pada malam itu. Kasus Altantuya Saribu ini berlangsung secara hukum dari 2006 hingga vonis akhir pada 2015. Hingga putusan bersalah dijatuhkan oleh Mahkamah Persekutuan Malaysia pada Januari 2015. Kasus ini penuh dengan kejutan dan intervensi kuasa politik. Filipina 2011. Kisah berikut ini sering beredar di media sosial dan cerita lisan masyarakat. Namun, belum ditemukan dokumentasi resmi atau pemberitaan detail dari sumber hukum atau media utama. Oleh karena itu, cerita ini diangkat sebagai refleksi misteri yang beredar di masyarakat. Tahun 2011, di sebuah kota kecil di Filipina, seorang anak perempuan usia 7 tahun menghilang dalam perjalanan pulang dari sekolah. Keluarga telah mencoba mencari kemana-mana, namun tidak membuahkan hasil. Sang nenek yang tinggal bersama mereka mulai mengalami mimpi yang terasa sangat nyata selama 3 malam berturut-turut. Dalam mimpi itu, cucunya muncul, menggenggam tangannya
dan menuntunnya ke arah sebuah sumur di belakang rumah. Dengan wajah sedih, anak itu berkata, "Aku ditutupi tanah di sini." Awalnya, keluarga mengira itu hanya mimpi biasa. Tapi setelah dicari di area sumur, petugas menemukan ada bekas galian yang ditutupi tanah baru. Saat digali, ditemukan jenazah anak itu terkubur di bawah lantai kayu di belakang rumah pamannya sendiri. Yang lebih mengejutkan adalah tempat itu merupakan spot favorit pamannya untuk duduk dan merokok setiap hari. Dalam persidangan, hakim mengakui bahwa mimpi tidak bisa dijadikan bukti hukum. Tapi, tanpa mimpi itu mungkin jenazah anak itu tak akan ditemukan. Penyelidikan lanjut mengungkapkan bahwa pamannya sendiri adalah pelakunya, yang merupakan orang terakhir yang dilihat bersama korban. Penyidik menemukan bekas darah di pakaian pamannya yang disimpan di dalam karung plastik di gudang rumah. Sidik jari pamannya juga ditemukan di paku-paku yang digunakan untuk mengunci papan lantai di atas makam anak itu. Saat diinterogasi, dia semula mengelak, tapi akhirnya mengaku setelah ditunjukkan bukti-bukti fisik yang tak terbantahkan. Motifnya adalah kemarahan terpendam dan masalah keluarga yang lama menumpuk. Ia akhirnya ditangkap dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Indonesia, 2018. Malam itu hujan gerimis turun tipis saat seorang siswi SMP pulang dari les malam. Namun tak pernah tiba di rumahnya. Keluarganya cemas. Sang ayah bolak-balik menyusuri jalanan gelap dengan motor. Menyapa dan bertanya kepada warga, bertanya ke rumah guru dan teman-temannya. Tapi semua usaha itu nihil. Tak ada yang melihat atau mendengar apapun. Laporan orang hilang pun dibuat. Polisi turun tangan. Namun, tidak ada petunjuk yang bisa diikuti. Hingga 3 hari kemudian, sang ayah mendapat mimpi yang begitu jelas. Dalam mimpinya, dia berada di sebuah jalan tanah yang basah oleh hujan. Sawah terbentang di kiri dan kanan. Di sana putrinya berdiri dengan wajah pucat. Memegang sepatu yang kotor oleh lumpur, matahari tenggelam di belakangnya, dan angin berhembus pelan. Anak itu tak mengucapkan apapun, tapi jari telunjuknya terarah ke satu titik, sebuah sumur tua yang sudah lama tak digunakan. Pagi harinya, tanpa ragu sang ayah membawa beberapa warga dan langsung menuju area sawah yang mirip dengan yang dilihat di dalam mimpi. Mereka menyusuri jalan setapak di antara persawahan yang sepi, hingga menemukan sumur tua yang tersembunyi di balik semak dan rumput tinggi. Di dekat sumur itu, tergeletak sepatu anak perempuan yang masih lengkap pasangannya. Saat petugas diturunkan untuk melakukan pengecekan, mereka mengangkat sesosok jasad yang sudah dalam kondisi membusuk. Dan setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, dipastikan bahwa jasad itu adalah siswi yang selama ini dicari. Polisi melacak jejak orang terakhir yang dilihat dekat dengan korban. Dan penyelidikan mengarah ke seorang tetangga pria dewasa yang pernah punya konflik dengan keluarga korban. Setelah diinterogasi selama berjam-jam, akhirnya dia mengaku telah melakukan pembunuhan karena dendam lama yang dipendam. Salah satu petugas yang menangani kasus ini berkata, "Saya nggak tahu kenapa, tapi langkah kaki ini seperti digerakkan untuk ke sana. Seperti ada yang menuntun langsung ke sumur itu." Sahabat Sukma, hukum membutuhkan bukti dan saksi untuk bergerak. Tapi, dalam beberapa kasus, yang membawa kebenaran adalah bisikan dari mereka yang sudah tiada. Mereka hadir dalam mimpi, dalam perasaan tak nyaman, atau dengan petunjuk yang tak masuk akal tapi ternyata benar. Karena kadang, suara ternyata masih bisa didengar, meskipun tidak pernah terucapkan.
Jika kamu punya pengalaman pribadi atau cerita misteri atau horor yang menarik untuk diangkat di Tabir Sukma, kirimkan melalui email ke tabirsukma@gmail.com. Cerita yang terpilih akan aku bawakan di segmen khusus kami, Bicara Lewat Sukma. Aku Sukma, sampai jumpa di Tabir Sukma.